Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Enam rumah dinas polisi di Kompleks SPN Dok 9 Kota Jayapura ludes terbakar. Warga BTN Grand AB Pura dikejutkan dengan penemuan mayat di drainase. Ribuan warga Papua Selatan sambut penjabat gubernur baru. Warga Manokwari, Papua Barat melakukan konvoi kendaraan untuk memeriahkan Piala Dunia Qatar 2022. Pawai dimulai dari lapangan Borasi hingga ke Jalan Trikorawosi. Konvoi damai Piala Dunia Qatar yang digelar pemerintah Kabupaten Manokwari membuat suasana meriah karena kehadiran ratusan kendaraan bermotor yang menampilkan bendera negara-negara yang tampil di ajang pertandingan sepak bola yang berlangsung 4 tahun sekali. Pemkab Manokwari berharap masyarakat di Manokwari tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama konvoi berlangsung. Kabupaten Manokwari telah memfasilitasi seluruh masyarakat di 9 distrik dan juga 9 kelurahan dan 9 distrik di Kabupaten Manokwari untuk bisa menikmati pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun ini. Masyarakat menyambut Piala Dunia agar tetap menjaga sportivitas dan juga menjaga semangat persaudaraan antar kita sesama warga Manokwari, sehingga walaupun tim dukungan kita berbeda-beda, tetapi kita adalah sama-sama warga masyarakat Manokwari. Pada hal yang menguntungkan Papua Barat ini, kita menjauhkan dari situ supaya semua melihat ke sini supaya Manokwari jalan dengan aman dan tertib. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, ratusan pengendara motor dan mobil juga konvoi mengelilingi kota. Berbagai atribut tim kesayangan warga digunakan dalam konvoi yang diikuti ratusan mobil dan motor itu. Konvoi ini mendapat pengawalan polisi agar tidak terjadi kemacetan dan mengganggu pengendara lain. Euforia ini dengan kondisi damai, nyaman, supaya sama-sama menikmati indahnya sepak bola melalui pemain-pemain internasional. Tim-tim kebanggaan kami, fans-fans negara kami, para supporternya di sini juga ada. Kami dari kontingen fans Argentina Kabupaten Merauke siap untuk mengimpor teman-teman lain dari fans negara-negara yang ada. Piala Dunia 2022 di Qatar mulai berlangsung Ahad kemarin. Sebanyak 34 negara berlaga dalam kompetisi sepak bola paling bergengsi ini. Brasil, Inggris, dan Prancis merupakan 3 negara yang dijagokan menjadi juara tahun ini. Piala Dunia juga disiarkan langsung oleh stasiun televisi SCTV dan Indosiar, serta video.com. Edi Musahidin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Manokwari dan Merauke. Ribuan warga Merauke dari berbagai etnis tumpah ruah di Bandara Mopah, Papua Selatan Ahad kemarin untuk menyambut kedatangan penjabat Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, yang belum lama dilantik Mendagri di Jakarta. Apollo disambut meriah tarian adat dari 4 suku besar di Papua Selatan. 4 bupati di wilayah Papua Selatan yakni Bupati Merauke, Asmat, Bovendigul, dan Mapi juga menyambut kedatangan Gubernur pertama Papua Selatan. Penjabat Gubernur Papua Selatan berjalan kaki bersama warga menuju Patung Hati Kudus di kawasan bandara untuk berdoa bersama warga. Apollo Savanpo meminta warga di Papua Selatan untuk bersatu membangun provinsi baru ini, dan ia berjanji akan membangun Papua Selatan hingga setara dengan daerah lain di Indonesia. Mempersiapkan anak-anak negeri Papua Selatan untuk bangkit, menyongsong masa depan, meraih cita-cita, dan mencapai masyarakat Papua Selatan yang adil, makmur, dan sejahtera. Usai ibadah bersama, Gubernur Papua Selatan diarak keliling kota Merauke. Pada malam hari juga digelar acara hiburan rakyat yang dipusatkan di Taman Kapsul Merauke, Papua Selatan.
Bupati Asmat Elisa Kambu mengatakan dengan dibentuknya Provinsi Papua Selatan akan memangkas birokrasi yang terbelit-belit selama ini karena harus mengurus 29 kabupaten yang seluruhnya bertumpu di Jayapura. Tapi dengan kehadiran Provinsi Papua Selatan, saya terlalu yakin dan percaya bahwa kebutuhan-kebutuhan infrastruktur dalam rangka upaya pemerataan pembangunan di wilayah selatan ini akan lebih cepat. Ya, kita di Asmat sudah pasti kebutuhan kita beda dengan Merauke. Iya. Karena sudah sekian tahun. Dengan MAPI, dengan Bopeng. Tapi dengan koordinasi yang baik nanti kalau itu dibangun oleh penjabat gubernur, dan saya yakin dia akan melakukan itu. Nah, ini juga kan beliau kan sudah diberi tugas juga kan. Untuk 2 tahun ini kita tidak bisa bermimpi banyak hal yang kita lakukan. Karena tugas penjabat kan sudah dibatasi. Apa yang dilakukan selama 2 tahun ini. Provinsi Papua Selatan merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua dengan ibu kota Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan personel TNI Polri dan masyarakat di Dogiai, Papua Tengah, Sabtu lalu membersihkan puing-puing sisa kebakaran pasar Monamani di Kampung Ikebo. Pasar ini luluh lantak dibakar massa saat kerusuhan yang terjadi 12 November lalu. Pembersihan dilakukan agar warga bisa kembali membangun kios sehingga roda ekonomi di Dogiai bisa segera pulih, apalagi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kondisi di Dogiai pasca kerusuhan memang porak-poranda. Banyak rumah dan fasilitas masyarakat rusak. Namun kini kondisi berangsur membaik dan aktivitas warga sudah mulai berjalan normal. Membersihkan tempat lokasi kebakaran ini guna agar kita bisa cepat membangun dan perekonomian di Kabupaten Dogiai dapat berjalan semaksimal mungkin dan bisa dapat berjalan seperti biasanya karena menjelang Natal dan Tahun Baru, sehingga tempat ini segera kami bersihkan untuk para pedagang bisa membangun kembali apa yang harus mereka lakukan di Kabupaten Dogiai ini. Semoga ke depan Kabupaten Dogiai semakin aman, semakin kondusif, sehingga aktivitas masyarakat, baik itu pemerintahan, TNI, Polri, dan masyarakat pedagang yang ada di Kabupaten Dogiai dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Total kerugian material akibat kerusuhan di Kabupaten Dogiai diperkirakan mencapai 20 miliar rupiah. Menurut catatan kepolisian, sebanyak 27 rumah, 6 bangunan kantor pemerintah, dan 51 kios ludes terbakar. Sementara 1 orang bernama Iqbal meninggal dunia. Dari Dogiai, Papua Tengah, Hendra melaporkan.